Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya ingin ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah subscribe dan join di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran hal-hal yang bersifat religius. Jadi kebetulan teman-teman di malam hari ini tepatnya di bulan Ramadan, sehingga kalau kita kemudian membuat kebaikan, pahalanya akan berlipat-lipat ya teman-teman. Jadi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim di surat An-Nisa ya, di ayat 145, bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasir, yang artinya sebagai berikut. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu nanti kelak akan di dalam keraknya api neraka ya, bidarkil asfari minan nar. Nah ini memang menunjukkan betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik ya teman-teman, sehingga orang-orang munafik mendapat sepertinya keistimewaan ya di api di neraka nanti. Bahwasanya nanti orang munafik itu di dasarnya intinya api neraka, bahkan jin atau iblis, syaitan dan para pengikutnya dan orang-orang yang kufur itu di atasnya, dan ini letaknya di bawah daripada inti api neraka, di intinya api neraka. Walang tajidalahum nasir, dan sekali-kali tidak ada penolong bagi mereka. Nah ini teman-teman, betapa kemudian tampak dari ayat ini betapa murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang munafik ya, bahkan mereka kemudian betul-betul berada di keraknya neraka gitu kan, bahkan sekelas Azazil ataupun iblis dan para pengikutnya dari golongan syaitan dan manusia gitu kan, yang kufur gitu kan, itu nanti peringkatnya masih di atasnya gitu kan, dia peringkatnya di atasnya, posisinya di atasnya orang-orang munafik gitu kan. Dan kemudian sampai kemudian dilanjutkan, diberi penekanan oleh Allah Subhanahu wa taala, walang tajidalahu nasir, lahum nasir. Jadi sekali-kali tidak ada yang penolong bagi mereka gitu kan. Ini mengerikan sekali ya ancamannya terhadap orang-orang munafik gitu kan. Dan memang ada beberapa ayat di Al-Qur'anul Karim yang menyebutkan tentang orang-orang munafik ini ya. Salah satunya lagi ada di surat At-Taubah ya, di ayat 65 salah ya, ayat 65 yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kufara naro jahannam khalidina fi hiya hasbuhum la'anahumullah walahum azabun muqit, yang artinya sebagai berikut. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kufara naro jahannam khalidina fi, dan Allah mengancam kepada para orang laki-laki yang munafik ataupun wanita yang munafik dan orang-orang yang kufur, naro jahannam, api neraka ya, siksa api neraka gitu kan, khalidina fi, dan dikatakan kekal, khalidina fi, mereka akan kekal di dalamnya. Ngeri sekali ya kalau sampai dibilangkan kekal, karena memang terminologinya kalau kemudian seorang muslim, seorang yang beriman, kalaupun dosanya banyak, berbuat dosa banyak, mereka ada fasenya kemudian ketika menjalani siksa di api neraka, kemudian mereka kemudian ada fasenya kemudian mereka akan terbebas dari neraka dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus untuk lelaki yang munafik ataupun wanita yang munafik dan orang-orang yang kafir, itu khalidina fi,
kekal adanya disiksa api neraka. Nauzubillah min zalik, teman-teman. Kekal ini nggak tahu sampai kapan berakhirnya. Khalidina fi. Hiya hasbuhum, dan cukuplah neraka itu bagi mereka kan. La'anahumullah, dan bahkan dan Allah melaknat mereka. Ini begitu murkanya udah dalam neraka, Allah melaknat mereka gitu kan. Walahum azabum muqim, dan dilanjutkan, dan untuk mereka azab yang kekal gitu kan. Siksaan yang kekal ini selalu diucapkan tadi di neraka. Walahum khalidina fi walahum azabum muqim. Dua kali ya penekannya. Pertama nanti mereka di dalam neraka kekal adanya, dan bagi mereka siksa neraka yang kekal juga. Ini mengerikan sekali ya teman-teman. Sehingga kemudian sangat penting ya agar kemudian kita nggak sampai menjadi orang-orang yang munafik tersebut kan. Nah, orang-orang munafik ini seperti apa sih definisinya? Jadi orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang lahirnya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian di dalam hati sanubarinya yang paling dalam mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga lahirnya mereka adalah seorang muslim atau orang Islam, tapi dari dalam hati sanubarinya yang paling dalam mereka nggak suka, mereka benci pada Islam ya. Yang jelas salah satu ayat tadi diturunkan, yaitu yang surat At-Taubah ya, ayat 65 itu turun berkenaan dengan ketika Nabi Muhammad masih bermukim atau tinggal waktu itu hidup di kota Yatsrib atau kota Madinah ya. Di sana ada salah seorang tokoh munafik ya, Abdurrahman bin Ubay bin Salul gitu kan, yang memang hidup di masanya Rasulullah SAW. Dia adalah penduduk asli Madinah ya gitu kan. Yang jelas dia selalu berusaha menghasut, memfitnah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya, sehingga berkehendak terjadi perpecahan di antara orang-orang muslim gitu kan. Tapi di mana perlakuannya Nabi Muhammad SAW juga nggak pernah kemudian membencinya, nggak pernah kemudian memusuhi Abdullah bin Ubay bin Salul gitu ya. Yang jelas orang munafik sudah hidup dari masa zamannya Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW tinggal di kota Madinah gitu kan. Orang munafik sudah ada, dan orang munafik ini susah karena memang lahirnya mereka adalah orang-orang muslim, tapi hatinya sebetulnya membenci agama Islam, dan hati kecilnya juga nggak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang munafik. Dan ini berlanjut ketika masa pemerintahannya para sahabat ya, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ya. Ada seorang Yahudi yang kemudian masuk Islam, tapi sebetulnya dia adalah orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay ya gitu kan. Abdullah bin Ubay juga menghasut orang-orang Irak, para muslim yang ada di Irak, di kota Kufah. Kemudian mereka berdemo dan melakukan kerusakan ya waktu itu, dan mereka akhirnya juga para pendemo itu membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Begitu juga istrinya ya, ketika itu mereka akan menebas kepalanya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Istrinya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ini berusaha melindungi wajahnya, tapi kemudian tangannya terkena tebasan pedang ya, sehingga putus. Yang kemudian saudara sepupunya yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan yang menjadi gubernur di kota Syam juga nggak terima, sampai kemudian menuntut kisos ya. Pada waktu itu calon penggantinya adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sehingga waktu itu timbul persengketa, sehingga sampai kemudian terjadilah perang antara sahabat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam perang Siffin ya. Begitupun Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga nyaris terbunuh ya dalam peristiwa perang Jamal ya. Ini sama karena hasutan Abdurrahman bin Ubay ini ya, Abdullah bin Ubay ini. Ini begitu berbahayanya ya teman-teman, kalau kita lihat dari sejarah Islam sendiri, perpecahan, hasut-hasutan yang ditimbulkan oleh orang-orang munafik ini begitu berbahaya, sehingga wajarlah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat murka sekali ya, kemurkaannya sangat besar sekali terhadap orang-orang munafik.
sehingga wajar lah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi juga mengkhawatirkan ya munculnya orang-orang munafik di akhir zaman. Hadisnya bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akhwafa ma'akhofu alaikum ba'di. Kulu munafikin alimul lasan. Jadi yang artinya sebagai berikut. Inna akhwafa ma'akhofu alaikum ba'di. Jadi yang sangat aku khawatirkan, sangat aku takutkan kepada kalian di atas kalian setelahku. Kulu munafikina alimul lasan, yaitu orang-orang munafik yang kemudian pandai berbicara atau pandai bersilat lidah itu kan. Nah ini betul-betul menandakan bahwasanya orang-orang munafik itu sampai kemudian memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengkhawatirkan setelah keberadaannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dikhawatirkan nanti akan ada orang-orang yang munafik yang memang pandai berbicara gitu kan. Artinya di sini orang-orang munafik ini kan juga orang Muslim, orang-orang Islam lahirnya gitu kan. Pastinya mereka pandai juga gitu kan, menguasai kitabullah, menguasai hadis-hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya hati mereka sebetulnya dari sanubari mereka yang paling dalam tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan hati nurani mereka sebetulnya akan membenci agama Islam. Yang jelas teman-teman saat ini memang tampak ya di media sosial itu di negeri kita ini kan memang di media sosial begitu terpecah belahnya gitu kan, saling antar sesama umat muslim gitu saling menyerang, saling menjelek-jelekkan gitu kan, sampai kemudian juga ada konflik. Terakhir kita lihat ada seorang ustadz, yaitu Ustadz Syafiq Riza Basalamah, juga kemudian ceramah dakwahnya, kajian Islamnya juga berusaha untuk dibubarkan gitu kan, berusaha mendapatkan penolakan dari sekelompok orang tertentu, dari organisasi kemasyarakatan tertentu ya di wilayah Surabaya. Ini sangat prihatin sekali. Ini sepertinya konflik yang memang sangat disayangkan gitu kan, karena memang yang menolak kemudian yang berusaha membubarkan itu adalah saudara-saudara kita yang seiman, saudara-saudara kita sesama muslim. Padahal negara kita konstitusinya sudah sangat jelas menjamin kebebasan para pemeluk agama dan keyakinan untuk melakukan aktivitas keagamaan dan keyakinannya masing-masing. Nah ini menandakan bahwasanya perpecahan gitu kan ada di dalam umat Islam yang ada di negeri kita ini, dan tampak sekali kan memang kita nggak ngerti. Kalau yang seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini betul-betul saya juga acung jempol gitu kan, karena memang dia murni berdakwah ya, kemudian menjalankan siar-siar Islam gitu kan, kajian-kajian Islam. Kalau kita lihat kan memang banyak yang soalnya cuma gontok-gontokan, saling clash yang nggak jelas gitu kan. Faedahnya apa, seperti kalau kita sering lihat di media sosial tuh membuat polarisasi gitu kan, seperti ada sekelompok orang yang mempertanyakan garis keturunan nasab daripada orang-orang tertentu, kelompok tertentu yang ada di negeri kita yang memang disinyalir katanya memiliki hubungan langsung, kerabatan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang sudah berbulan-bulan gitu kan, hasilnya apa juga nggak ada gitu kan, yang istinya membuat polarisasi ya, pengkutupan ya gitu kan, perpecahan dalam umat ini gitu kan. Nggak jarang mereka membahas tentang kemudian ceramah ataupun edukasi dalam agama. Adanya kemudian menimbulkan perpecahan, friksi di dalam umat Islam gitu kan. Kalau Ustadz Syafiq Riza Basalamah ini jauh gitu kan, memang yang dibahas dia betul-betul memang akidah Islam gitu kan, tanda-tanda kebesarannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaupun kemudian ada pertanyaan-pertanyaan daripada jamaahnya yang dianggap kemudian berusaha memprovokasi kelompok-kelompok tertentu, aliran-aliran tertentu dalam agama Islam, sebetulnya enggak juga gitu kan. Karena memang Ustadz Syafiq Riza Basalamah kalau memang kemudian jamaahnya menanya, pastinya menjelaskan. Biasanya di area-area yang abu-abu atau grey area itu kan. Yang utamanya Ustadz Syafiq Riza Basalamah pastinya kalau menjawab
insya Allah dia pasti menjawabnya dengan referensi Al-Quranul Karim dan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Selalu dilandasi dengan kalimat Qallallahu ta'ala fil Quranil Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Quranul Karim, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Ini dia nggak pernah kok memprovokasi, menyerang ataupun kemudian menjelek-jelekkan aliran ataupun kelompok tertentu dalam masyarakat ya gitu, kayaknya nggak pernah gitu kan. Lurus-lurus saja, tapi kita nggak mengerti. Yang jelas ini sangat memprihatinkan, dan ini memang terjadi, dulu sudah terjadi ya di zamannya Nabi Muhammad SAW. Ada tokoh-tokoh seperti semisal Abdurrahman bin Ubay bin Salul ini yang memang kemudian menghasut, memecah belah umat muslim pada waktu itu. Tapi memang waktu itu juga Nabi Muhammad SAW juga tidak memusuhi gitu kan, tidak memusuhi dan bahkan berbuat baik gitu kan, bersifat lemah lembut terhadap Abdurrahman bin Ubay bin Saul. Tapi yang jelas mereka sudah ada dan selalu memang merongrong umat muslim, persatuan umat muslim di masanya dulu kan. Begitupun di era zamannya para sahabat, yaitu dimulai di zamannya Khalifah Utsman bin Affan, itu kerusakannya luar biasa. Sampai kemudian Abdurrahman bin Ubay ya, itu kan yang kemudian menghasut orang munafik itu, yang menghasut orang-orang Kufah, sampai kemudian berakhir dengan kematian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berserta dengan istrinya itu kan. Sampai kemudian berlanjut sampai ke dengan ibunda ya Aisyah radhiyallahu anha nyaris terbunuh juga ya dalam peristiwa perang Jamal gitu kan. Ketika beliau sedang di Mekah kemudian pulang gitu kan, beliau pengen menuntut ya kepada calon khalifah yang waktu itu tidak berkuasa, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, agar dilakukan kisos gitu kan. Tapi kemudian terjadi bentrok lagi-lagi karena memang hasutan para orang-orang munafik gitu kan, sehingga nyaris terbunuh ya ibunda Aisyah radhiyallahu anha ini kan. Tapi alhamdulillah selamat gitu kan. Yang kemudian terjadi perang antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan gitu kan. Karena memang waktu itu Muawiyah bin Abu Sufyan menuntut kisos ya terhadap orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi waktu itu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga waktu itu belum bisa memenuhi, karena waktu itu yang melakukan demo penyerangan itu jumlahnya banyak gitu kan. Dan waktu itu keadaan pemerintahan lagi kacau gitu kan, karena memang waktu itu jumlah pendemonya luar biasa gitu, yang datang dari Kufah, dari wilayah Irak, yang dihasut oleh Abdurrahman bin Ubay ini ya teman-teman. Nah ini betapa dahsyatnya ya, walaupun kemudian memang kemudian berdamai ya antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Tapi dari situ kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya berbahaya sekali ya teman-teman ini pergerakan orang-orang munafik. Oleh karena itu teman-teman, saya selalu mengingatkan pada saudara-saudara kita yang seiman, saudara-saudara kita sesama muslim untuk selalu tetap menjaga persatuan. Kalaupun kemudian ada perbedaan, ada kemudian beda pendapat, itu sebetulnya juga nggak perlu kemudian sampai kemudian kita berlaku zolim, berlaku kemudian yang ekstrim gitu kepada saudara-saudara kita gitu kan. Tapi alhamdulillah gitu kan, Ustadz Syafiq Ridza Basalamah atas peristiwa yang terjadi pun nggak pernah merespon balik dengan emosional ataupun membalas cercaan, hinaan yang dilayangkan kepadanya. Beliau justru menyayangkan dan berharap saudara-saudaranya yang menolak beliau itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sadar nanti gitu kan. Yang paling repot karena memang di media sosial itu banyak juga orang-orang yang profesinya sebagai influencer, sebagai YouTuber gitu kan. Urusannya sudah selesai selalu malah justru manas-manasin pihak yang di seberang gitu kan. Yang jelas ini repot juga teman-teman. Yang jelas memang kita harus berhati-hati dalam memilih tokoh-tokoh yang memang kemudian ketika kita melihat di media sosial, tentunya dengan kalau kita pegangannya adalah pertama adalah Al-Quranul Karim dan Al-Hadis ya. Jadi selalu kalau kemudian dalam ceramah ataupun dakwanya selalu mengedepankan kalimat qala Allah ta'ala fil Quranil Karim, atau kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu teman-teman akhir kata unzur mangkola wala tangzur mangkola. Jadi lihatlah
apa yang disampaikan oleh seseorang, dan sepertinya nggak perlu kemudian kalian melihat siapa yang menyampaikan hal tersebut. Jadi kalau memang baik yang menyampaikan siapapun, seyogianya diterima oleh teman-teman. Akhir kata teman-teman, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.